Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ketua. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Bapak, ini ada yang ingin kita tanyakan karena ada artis papan atas yang lagi trending saat ini. Mereka melakukan pernikahan sebanyak 2 kali. Jadi setelah melakukan pernikahan secara siri, mereka melakukan pernikahan lagi secara resmi. Bagaimana menurut pandangan Bapak dari kacamata hukum negara dan kacamata hukum agama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini update sekali beritanya. Jadi ada pernikahan siri, kemudian ada selanjutnya melakukan pernikahan secara hukum perkawinan. Saya harus jelaskan dulu ya, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat kantor urusan agama. Sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat kantor urusan agama. Nah, berkenaan pertanyaan Mbak, bagaimana nih pandangan kita terhadap pernikahan tersebut? Apakah ataupun bagaimana menurut hukum Islam dan bagaimana menurut hukum perkawinan di Indonesia? Jadi mungkin harus saya luluskan, karena saya sebagai praktisi hukum, sebagai hakim, kita sudah tidak membedakan lagi bagaimana cara pandang kita berdasarkan hukum Islam dan bagaimana cara pandang kita berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Karena dua-duanya sudah menyatu, sehingga untuk memandang pernikahan ini harus dari sudut pandang hukum perkawinan Indonesia. Seandainya ataupun kejadian yang tadi disampaikan, ada pernikahan siri kemudian pernikahan secara hukum perkawinan, maka yang dianggap legal, yang mempunyai perlindungan hukum adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Kalau menurut Bapak, jadi pernikahan artis ini kan sudah dilakukan secara siri terlebih dahulu, kemudian secara resmi diperbolehkan ya Pak ya. Hanya saja diperbolehkan tidaknya mereka melakukan ijab kabul 2 kali. Yang satu yang tadi sebelumnya siri bukan di depan pejabat KUA, yang kedua kan secara resmi di depan pejabat KUA. Itu bagaimana Pak? Baik, saya kira mungkin saya lebih futuristik ya berbicaranya. Jadi untuk ke depan bagi kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang belum menikah, sebaiknya memang tidak perlulah melakukan pernikahan seperti itu, langsung saja melakukan pernikahan sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku saat ini. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua atas penjelasannya mengenai artis yang trending tadi. Kalau ada kasus lain Bapak mengenai pernikahan siri yang terjadi terlebih dahulu, kemudian kedua pasangan ini melahirkan seorang anak, tetapi mereka belum melakukan pernikahan resmi, itu bagaimana menurut Bapak? Seandainya kita sudah tidak berbicara yang tadi ya, seandainya seseorang ataupun pasangan laki-laki perempuan kemudian nikah siri, dari pernikahan siri ini kemudian mempunyai anak gitu. Nah setelah itu kemudian mereka apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Nah yang harus mereka lakukan, seandainya ada alasan hukum yang memang dapat ditolerir, itu kedua belah pihak bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan. Itu dalam kompilasi hukum Islam ada dalam pasal 7 gitu ya. Jadi pasangan suami istri yang sebelumnya menikah siri dan kemudian punya anak itu mengajukan isbat nikah ke pengadilan. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Nanti kalau dia melakukan isbat nikah ke pengadilan, maka anak yang dilahirkan selama pernikahan nikah siri tersebut itu bisa diakui sebagai anak dari kedua belah pihak. Nah mungkin ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalau kasus-kasus hukum itu kan terjadi apabila begitu ya. Nah lain ceritanya kalau setelah nikah siri kemudian punya anak, lahir anak, lalu kemudian pasangan ini menikah secara resmi. Nah secara hukum tidak jadi masalah seperti ini melakukan pernikahan secara resmi. Bagaimana status anaknya? Nanti anaknya ini diajukan permohonan asal usul anak, dan nanti hakim akan menetapkan apakah ini memang anak dari kedua pasangan suami istri ini atau bukan. Begitu Pak. Baik, sangat jelas sekali penjelasannya Bapak Ketua. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi seduh selanjutnya.